Berita GKJ Jepres tanggal 22 November 2020. Romawi pertama, ibadah online. Majelis GKJ Jepres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah online pada hari Minggu 22 dan 29 November 2020 dan akan buka kembali pada hari Minggu 6 Desember 2020. Harap menjadikan periksa. Romawi 2, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jepres. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, pada kebaktian pagi, siang, dan sore sejumlah 238 jemaat. Hari Minggu 15 November 2020, pada kebaktian pagi, siang, dan sore sejumlah 208 jemaat. Romawi 3, kalender 2021. Panitia Natal telah menyediakan kalender 2021 bagi jemaat GKJ Jepres dengan mengganti ongkos cetak sebesar Rp20.000. Pembayaran dikumpulkan melalui kelompoknya masing-masing dan disetor melalui kantor gereja paling lambat tanggal 7 Desember 2020. Mohon perhatian segenap warga jemaat GKJ Jepres dan harap menjadikan periksa. Romawi 4, pelayanan sakramen baptisidi. Akan dilaksanakan sakramen baptisidi pada kebaktian hari Minggu 27 Desember 2020 pada pukul 9 WIB. Bagi Bapak Ibu atau Saudara yang akan sidi atau baptis dewasa bisa berhubungan dengan kantor gereja sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Romawi 5, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 13 Desember 2020 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. Romawi 6, pendadaran. Ibadah persiapan perjamuan kudus atau pendadaran dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada jam ibadah pagi, siang, dan sore. Warga diharap membawa beras untuk warga rimatan dan ada tambahan kontak persembahan pendadaran. Harap menjadikan periksa. Romawi 7, persembahan Minggu tanggal 15 November 2020. Persembahan kotak putih Rp1.258.000. Persembahan kotak merah Rp1.442.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.140.000. Persembahan janji iman Rp900.000. Persembahan perpuluhan sejumlah 3 amplop Rp892.000. Persembahan istimewa sejumlah 2 amplop Rp335.000. Persembahan rebon Rp20.000. Romawi 8, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur, keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 9, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jepres mengucapkan selamat mengikuti ibadah online melalui kanal YouTube GKJ Jepres. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendaklah kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari bangkit berdiri, kita bersukacita dengan memuji Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Pelajar yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Karya kasih Allah telah mengantar kita semua hingga bisa menikmati hari ini. Kiranya ibadah hari ini berlangsung dalam kasih Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja yang adil dan peduli. Kiranya setiap umat mempunyai pengakuan bahwa Kristus adalah Raja baik di surga maupun di bumi, yaitu iman yang melahirkan tindakan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Karena itu, sudah semestinya orang percaya terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata dari iman Kristus, Raja yang adil dan peduli.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita melalui litani Mazmur 32 ayat pertama sampai 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat saudang baik berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu, dengarkanlah firman-Nya dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam ibadah online Minggu
22 November 2020, kami hamba-Hamba-Mu telah siap menerima setiap taburan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan Sabda Tuhan berkesempatan ibadah hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan Allah berfirman demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami beri Engkau tumpangan atau telanjang, dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga pada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah kesaksian Injil Matius yang berbagi kepada mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, sebuah penutup tahun liturgi gerejawi, dan minggu depan kita memasuki Minggu Advent yang pertama sebagai awal tahun liturgi baru. Nah, tema hari ini kita akan bersama-sama merenungkannya, akan menghayatinya dengan sebuah tema Kristus Raja yang adil dan peduli. Kenapa Kristus Raja harus dirayakan? Apa yang mau dimaknai? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja berarti pemimpin dan simbol sebuah keberadaan kerajaan. Sesungguhnya, sebelum kita memasuki masa Advent, kita diajak kembali untuk menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Ini bukan sekedar bermakna politis sebagai penguasa, tetapi kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Raja alam semesta yang kekuasaannya mengatasi segala kuasa dan juga ruang dan waktu. Gambaran kita tentang Sang Raja, tentu seseorang yang punya kuasa, gagah perkasa, mewah, sukar ditemui, memerintah, dilayani, adil, dicintai rakyat, dihormati, dan lain sebagainya. Nah, rasanya berbeda dengan Sang Raja yang hari ini mau kita rayakan bersama-sama. Siapa Raja itu? Tiada lain adalah Yesus Kristus. Salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Injil Matius adalah Anak Manusia. Penggambaran tentang Tuhan Yesus sebagai anak manusia, sekaligus sebagai Raja yang punya kuasa, baik di surga maupun di bumi, untuk mengadili umat manusia. Tuhan Yesus meneladankan nilai-nilai seorang raja sejati. Menjadi raja bukan pertama-tama soal status, melainkan soal fungsi. Bukan soal kuasa, melainkan soal nilai. Belajar dari Kristus, kita didorong menunjukkan sikap empati, simpati, menegakkan keadilan, dan mengasihi tanpa kekerasan demi tugas panggilan melindungi sesama yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup yang serba modern dan bergerak dengan sangat cepat ini, tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh kemanusiaan adalah sikap egosentris. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, egosentrisme adalah sifat dan tindakan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segala hal. Sikap egosentris ditandai dengan keengganan orang untuk melihat dan mendengarkan sudut pandang orang lain, karena menurutnya hanya cara berpikirnya lah yang paling benar dan paling cocok
untuk semua hal. Akibatnya, orang hanya sibuk dengan dirinya, dengan kebutuhannya, dengan hidupnya, dengan ambisinya, bahkan dengan mimpinya sendiri, tanpa mau terlibat untuk menolong samanya yang mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, egosentrisme tumbuh subur dalam hidup bersama dapat mengikis semangat kemanusiaan sejati, yaitu kepedulian. Ketika semua hal dilakukan hanya demi ambisi dan kepentingan diri sendiri, maka suasana kehidupan yang tercipta adalah rasa ketidakpedulian. Kasih dan perhatian terhadap nasib orang lain menjadi lenyap, menjadi dingin, berganti dengan sikap acuh tidak acuh pada pemikiran, perasaan, dan bahkan masa depan orang lain. Nah, menghadapi segala kecenderungan hidup egosentris ini, Injil Matius sebagai berita sukacita, sebagai berita yang menggembirakan, menawarkan pada diri kita tentang hidup saling merawat. Tuhan Yesus sebagaimana disaksikan dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan jelas mengajarkan kepada para murid untuk mengisi hidupnya dengan merawat sesama manusia. Merawat kemanusiaan tersebut dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan jalan merawat orang asing, memberi makan dan minum pada orang yang haus dan lapar, serta memberikan tumpangan pada orang lain yang tidak lagi mempunyai rumah, tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Tuhan Yesus menyerukan untuk mengasihi sama manusia, bahkan orang asing bagi kita, dengan sambutan yang terbuka dan hangat. Perintah untuk peduli dan mengasihi sama bukan sekedar berbicara tentang manusia yang mengalami kemiskinan secara harafiah, tetapi juga berbicara tentang mereka yang batinnya miskin. Apa artinya hal ini? Kasih dan kepedulian Tuhan Yesus yang sudah diajarkan adalah tindakan untuk merengkuh, merangkul, sekaligus menebus manusia haus dan lapar akan kasih sayang. Mereka yang dibuang dan tidak lagi dianggap keberadaannya. Mereka yang tidak lagi mempunyai suasana rumah yang hangat, yang menyambut mereka dengan apa adanya. Panggilan untuk kita sebagai umat Tuhan merawat sama kita manusia yang miskin harta maupun batin. Inilah yang diserukan oleh Tuhan Yesus. Dan panggilan ini terus digaungkan agar setiap manusia berani keluar dari zona nyamannya dengan bersukacita menyambut serta merawat mereka yang papa. Nah, di Minggu Kristus Raja ini, kita diajak untuk menghayati kembali peran Kristus sebagai Raja atas manusia. Kristus dalam kedatangannya kembali akan menghakimi dan mengadili setiap kehidupan manusia. Ia datang untuk memisahkan domba dengan kambing. Domba adalah gambaran manusia yang melakukan kehendaknya, yaitu merawat samanya manusia dengan kasih dan kepedulian. Sementara kambing adalah gambaran dari manusia
yang tidak melakukan kehendaknya, yang egosentris, yang pada akhirnya enggan untuk merawat hidup sesamanya manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelak Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Di hari penghakiman itu kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, hari ini kita diingatkan, jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik dalam kehidupan kita, itu melahirkan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Karena itu, mari kita terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud iman kita kepada Kristus, Raja yang adil dan peduli. Mari membangun hidup yang lebih baik dan terus mempraktikkan gaya hidup peduli kepada sesama. Maka melalui refleksi dan kristalisasi bagian perikop Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46, kita diajak untuk menghayati Kristus yang meneladankan nilai-nilai sebagai Raja sejati. Dan nilai-nilai itu diantaranya adalah yang pertama, berempati, yakni kesediaan untuk turun dan memahami seruan sesama yang membutuhkan pertolongan. Kedua, bersikap adil, yakni menegakkan keadilan serta melindungi sesama dari penindasan. Yang ketiga, menyatakan kasih tanpa kekerasan, yakni memiliki kelembutan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta mau memberi pengampunan kepada sesama yang menyakiti. Maka dengan mengingat Kristus Raja, maka kita sekalian perlu memberikan respon dalam hati kita masing-masing. Dalam Kristus Yesus, semua kepenuhan Allah hadir secara utuh. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha segala-galanya, yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan dan menghayati Hari Kristus Raja. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita responi bersama-sama dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 13, bait pertama dan kedua. Langit
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, santarkan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini, di hari Minggu yang penuh sukacita, Tuhan izinkan kami jemaat-Mu untuk bersama-sama merayakan hari Minggu Kristus Raja. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami muliakan. Ajari kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, untuk terus meladani apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk saling peduli, untuk saling berempati, dan saling menegakkan keadilan, kasih, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Tuhan, di tengah-tengah sukacita ibadah hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam penderitaan dan sakitnya. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba-Mu, Saudara Novit, Yebres 2, Ibu Darno, Yebres 6, Bapak Sigit, Yebres 8, Bapak Ibu Suroso, Yebres 12, Ibu Eni Giono, Yebres 13, Ibu Prabowo, Yebres 13, Bapak Sarjono, Yebres 13, Ibu Parmi Slamet, Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKI Jebres. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kehidupan yang sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau. Berkati pekerjaannya, berkati mata pencariannya, Engkau berikan kecukupan, Engkau berikan berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Bahkan berikan hati yang mampu mengucap syukur atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Jebres ini. Melihat situasi kondisi di sekitar kami memutuskan untuk ibadah Minggu 22 November dan 29 November, kami kembali ibadah secara online. Kiranya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, beberapa orang yang terkena COVID-19, boleh berangsur-angsur pulih, boleh Engkau berkati, sehingga mereka boleh sehat seperti sedia kala, dan kami boleh kembali menjalankan ibadah secara onsite tatap muka oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati majelis, berkati segenap pengurus dalam melakukan kebijakan senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami, para pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia babadan yang ada, terus memenuhi tugas panggilan pelayanan yang Tuhan mandatkan, agar kami sungguh-sungguh mencari, menemukan kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkati ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja-Mu di minggu ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga mereka. Mereka diberkati, mereka mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh berguna untuk kehidupan iman mereka. Berkati juga anak kami yang sedang studi ya Tuhan, oleh karena situasi pandemi mereka harus belajar di rumah, melalui daring. Tuhan mampukan anak kami menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru mereka, dan pada akhirnya dapat menjadi bekal bagi mereka untuk masa depan mereka, untuk cita-cita mereka, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah upaya usaha mereka memerangi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Allah berkati uji coba vaksin yang akan dilakukan
dan sudah dilakukan, Engkau berikan keberhasilan, sehingga berikan jaminan untuk kami semua memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati kami masyarakat, bagian umat-Mu, untuk memenuhi protokol kesehatan dimanapun, agar kami sungguh-sungguh mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Berkati juga untuk situasi politik, hukum, ekonomi yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhanlah, Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami mampu melewati krisis yang ada, penuh pengharapan di dalam kasih anugerah Tuhan. Ilah Bapa dan seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan, dan nanti persembahan bisa dikumpulkan di kantor gereja pada saat jam kerja. Dengan selalu mengingat akan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menaikkan pujian pengucapan syukur di KJ 450 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada ibadah online hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya penuh dengan sukacita, Kau berikan firman Tuhan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kau bimbingkan bagi kami ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami, Kau bimbing kami juga ya Tuhan, dalam keluarga besar kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari pandemi saat ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi kami ya Tuhan. Karena rasa syukur itu ya Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati bagi kami, yaitu persembahan bulanan operasional, persembahan janji iman, persembahan perpuluhan, persembahan lahan parkir, persembahan rebon, dan masih banyak sekali lagi ya Tuhan. Bahkan persembahan tubuh kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati kami untuk senantiasa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami telah selesai melakukan ibadah online pada hari ini. Kami mengucap syukur, kehidupan kami Kau jaga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur seperti Tuhan telah mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Berikan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain. Dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat sandang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 427 bait pertama dan 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hari rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah online hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
dan menyertaimu setiap hari. Kiranya ia memberikan imanmu sambil tulus bagi merpati dan kuat bagikan api, sehingga segala hal yang kamu lakukan dengan iman yang teguh akan diberkatinya dan menjadi berkat bagi sesamamu. Amin.